Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan kami di sini di mewawancarai Kanjeng sebagai pemilik rumah kampus Asyamil untuk memenuhi tugas kami mengenai mata kuliah PTN tentang bagaimana proses seleksi yang antum gunakan dalam sistem rekrutan calon karyawan dengan kampus Asyamil ini. Sebelum itu kami izinkan perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Alfred Aditya Kesembuhan dan sebelah kanan saya Jurnajan. Sini kami ingin bertanya mengenai tentang sesi manajemen punya. Jadi sebelum itu kami ingin bertanya dulu, sebenarnya kampus Asyamil ini apa sih? Nama kampus Syamil ini adalah lembaga pendidikan semi formal, kita bilang ya. Nggak yang formal-formal kali, tapi bukan yang non formal juga, karena kita sudah ada SK dari Kementerian Agama. Artinya ijazah yang kita keluarkan, sertifikat yang kita keluarkan itu bisa diterima kalau misalnya nanti mau daftar beasiswa, mau melanjutkan pendidikan misalnya dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, itu bisa sebagai penguat, sebagai bahan pertimbangan oleh sekolah yang ingin kita masuki gitu ya. Nah, karena namanya rumah tahfiz Asyamil, jadi program utamanya di sini adalah tahfiz. Yang sejak awal dibuka, program yang sudah ada itu adalah tahfiz, ya hafal Quran. Barulah semakin kemari Pertanyaan pertama itu tujuan utama dari sistem seleksi di rumah Quran Baptis Asyamil ini itu seperti apa? intinya dalam proses seleksi guru, guru pun harus memahami hal ini sehingga guru tidak hanya sekedar datang mengajar, memotivasi, kemudian menerima setoran hafalan, tidak, juga guru sebelum mulai pembelajaran, di tengah pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran itu harus ada nilai-nilai yang ditanamkan pada murid-murid. Nah, itulah yang menjadi elemen penting dari penilaian kami sebelum menerima atau merekrut guru untuk mengajar di rumah tahfiz ini. Jadi itu tadi sejalan antara visi misi lembaga dengan visi misi guru dalam mengajar. Oke, Untuk selanjutnya proses seleksinya itu kan dimulai dan berapa lama biasanya berlangsung? yang selama ini kita praktekkan saat merekrut, saat menseleksi calon guru itu, kita hanya saling memberikan rekomendasi dari guru-guru yang sudah ada. Jadi kira-kira siapa nih guru yang bisa kita rekrut? Itu kan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Misalnya murid kita makin banyak gitu kan. Sementara satu guru udah megang lebih dari 12 misalnya. Itu sudah dalam status butuh tambahan kelompok. Butuh tambahan kelompok artinya butuh tambahan guru. Nah, ketika kita butuh tambahan guru, kita nggak yang buat pengumuman gitu biasanya ya, nggak nyebar flyer kemana-mana, enggak. Tapi kita saling merekomendasikan siapa nih kira-kira di antara kita yang punya kenalan, dan kenalan kita itu punya kemampuan mengajar, punya kapasitas. Artinya tidak hanya sekedar dalam tanda kutip kenalan, tapi juga kita tahu bahwa dia punya kemampuan. Dan itu pun nanti ya kita tanya-tanya dulu juga kan sebelum akhirnya resmi benar-benar menjadi guru di sini. Saya lah selaku pimpinan, itu kan yang akan interview, kira-kira gimana, cara mengajar seperti apa, hal-hal yang sebagainya. Jadi proses seleksinya itu nggak seribet itu kalau di sini. Poin pentingnya tadi ya saling merekomendasikan, kemudian ada tahap-tahapan. Untuk spesifiknya itu kan cuma ada atau kan nggak cuma mengenai tes set guru itu harus calon guru di sini itu harus mempunyai fazi atau punya Oh, di sini. sejauh ini sebenarnya tidak ada ya. Kita tidak menjadikan itu sebagai hal yang mendasar. Artinya wajib punya hafalan sekian baru bisa masuk, enggak ya. Kadang ada yang punya hafalan tapi tidak masuk ke mengajar, kan ada juga gitu ya.
Meskipun memang ini adalah salah satu apa namanya hal yang memang menjadi fundamental gitu ya, mendasar di berbagai lembaga pendidikan, terutama di lembaga-lembaga praktis itu mensyaratkan misalnya hafal 10 juz kah, 20 juz kah, ya. Karena saya juga pernah mencoba juga ke sekolah-sekolah seperti kayak Safiatul pernah ke sekolah Jabal Rahmah, ya mereka mensyaratkan sekian juz gitu kan. Kalau saya pribadi sih tidak terlalu mensyaratkan. Yang paling penting adalah keinginan si guru itu untuk ikut juga sama murid-murid menghafal gitu ya. Karena ada yang punya hafalan sekian tapi ketika di sini, ketika di tempat dia mengajar, ya udah gitu dia sekedar menerima seorang aja. Yang tidak terbangun motivasi dia untuk ikut menghafal seperti murid-murid lain. Ada memang di sini yang ya mungkin hafalannya nggak banyak gitu. Bahkan kalah dari muridnya, ada yang mungkin cuma hafal 1 juz, 2 juz, bahkan ya tidak sampai 1 juz gitu kan. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana dia setelah mengajar, apakah dia bisa termotivasi juga untuk menghafal sehingga kemudian juga melihat, oh ini guruku juga menghafal kok gitu kan, nggak kita aja. Itulah yang ingin kita bangun di sini. Jadi beragam di sini guru-guru, ada yang 30 juz ada, yang sekian juz ada, 20 juz ada, 15 juz ya, dan di bawah-bawah. Jadi kan dalam tahapan proses seleksi, siapa aja yang terlibat dalam proses seleksi tersebut? Yang paling terlibat itu dua ya, saya selaku pimpinan, direktur rumah takis, dan satu lagi ketua yayasan, ketua rumah Quran, Asyamil. Itulah yang istilahnya punya hak untuk menentukan, menetapkan, memutuskan siapa yang nantinya akan direkrut dan menjadi guru di sini. Kalau yang lain-lain ya kita tetap menerima masukan-masukan ya. Tadi apa yang saya katakan, rekomendasi dari kawan-kawan itu juga biasa kami tampung. Lalu nanti kami lah, saya dan ibu ketua yayasan yang memutuskan siapa ini yang mengajar. Jadi bagaimana edukasi ini pendidik edukasi ini ya, menilai kandidat itu selama diwawancara? Ya, kita pastinya juga sudah menyiapkan ya list pertanyaan dan kita bisa menilai langsung kan ketika si calon guru ini menjawab. Jadi kita bisa mendapat gambaran seberapa siap dia mengajar, seberapa yakin dia dengan cara dia mengajar, dan siapkah dia dengan target-target yang kita berikan. Target di sini bukan target yang tadi saya katakan, target harus sekian juz, enggak. Tapi target untuk bisa menumbuhkan nilai-nilai Quran tadi pada murid-murid kita. Karena kita punya tagline di Lutasi ini, Rumah Takfir Asyami ini, kita punya tagline, tumbuh bersama Al-Quran. Artinya anak-anak ini, ya, dari mulai mereka yang masih kecil, ya kan, masih SD, bahkan ada yang TK gitu kan. Nah, dari usia-usia sekecil itu, mereka sudah tertanam nilai-nilai Quran sehingga semakin besar, semakin dewasa, semakin tumbuh rasa cintanya terhadap Al-Quran. Sehingga ketika sudah tidak lagi di sini, outputnya itu bukan berapa juz, tapi bagaimana karakter, bagaimana akhlak, bagaimana nilai Quran yang mereka jalani ya sepanjang hidup mereka setelah keluar dari sini. Jadi kita akan sampaikan itu juga ke guru-guru kita, target-target kita, visi misi kita tadi. Siap nggak mereka dengan ini? Kan kalau mereka siap, ya insya Allah kita beri kesempatan. Gitu kan. Kalau ternyata nggak siap, ya maaf, gitu kan. Jadi itu bagaimana kalau pada saat udah jadi guru nih, tapi dianya tidak, perkataan itu tidak sesuai pada saat dia wawancara, jadi sih tidak profesional. Ya, tentu hal-hal semacam itu kita beri teguran ya. Kalau sejauh ini memang tidak ada yang sampai dikasih SP atau apa gitu, enggak. Tapi ya saya sebagai pimpinan yang punya tanggung jawab terhadap lembaga ini secara menyeluruh gitu ya, termasuk terhadap guru-guru yang ada di sini, ya saya tegur, memang biasa saya tegur, saya ingatkan. Kalau di kami pun biasa kami ada program namanya KKP. KKP itu
eh, PKP, maaf ya, PKP, peningkatan kapasitas pengajar, ya. Nah, itu disitulah nanti kita gembleng guru-guru ini agar yang tadinya mungkin, ya, saat di interview ekspektasinya lebih, tapi saat mengajar ternyata nggak sehebat itu barangkali ya, tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Ya di situ kita ingatkan lagi gitu kan, bagaimana ketika kita awal dulu masuk di sini, bagaimana kita mengajar, apakah kita sudah maksimal atau itu setengah-setengah. Nah disitulah kita sering mengingatkan. Ya artinya kalau di sini insya Allah, kalau yang sampai dikeluarkan karena berbeda apa yang dikatakan saat interview dengan saat prakteknya, itu nggak ada. Tapi pernah ada yang dikeluarkan memang karena masalah kedisiplinan, itu ada. Ya, seperti itu. Bila tadi aku bilang kan proses seleksinya itu kan itu daripada rekomendasi teman-teman itu. Apakah ada rencana ataupun upgrade adaptasi yang dibuka secara luar atau tidak melalui informasi teman-teman gitu? Membuka cabang gitu. Bisa maksudnya proses pencarian karyawan itu tidak dari teman-teman settlement Untuk kedepannya karena kita melihat kebutuhan ya, melihat kebutuhan juga. Kalau dalam 2 tahun terakhir ini kan memang diagramnya itu secara menaik ya, meningkat gitu ya, jumlah murid hampir setiap semester pun meningkat jumlah murid, sehingga dengan bertambahnya jumlah murid kita semakin butuh guru gitu kan. Ada, kalau dalam ilmu ekonomi itu kan ada penawaran, ada permintaan ya. Nah, semakin banyak permintaan, semakin banyak demand gitu ya, semakin besar supply gitu kan. Jadi kita semakin butuh banyak guru gitu kan. Artinya selama ini ya, yang berjalan itu seperti itu. Nah kita nggak tahu ke depan kalau misalnya tiba-tiba 20 orang datang gitu kan mau daftar. Nanti kita butuh cepat nih. Nah, karena mungkin dari nama-nama yang kita punya dari masing-masing kita itu, ya secara kapasitas, secara kualitas itu mungkin nggak sebagus itu. Ya bisa jadi ke depan kita buka itu secara umum gitu ya, ada kliennya, kita sebar di grup WhatsApp, kita sebar di media sosial. Itu tadi ya, tergantung kondisi. Ya, kalau yang nanti banyak tiba-tiba yang mau daftar, dan banyak guru juga, bisa jadi seperti itu. Kalau enggak, ya enggak. tergantung kondisi ya. Iya. Dari terus dok, itu saja pertanyaan yang ingin kami ajukan atau ingin kami kontakkan mengenai bagaimana sih proses seleksi untuk menjadi guru atau karyawan di luar sosial ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Najib Subhanallah selaku Direktur Penata Sosial yang telah melapangkan dirinya menerima kami di sini untuk mewawancarai sebagai narasumber. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Bila fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.